Apa yang akan kamu lakukan jika setiap kali kamu mati, kamu justru kembali ke awal hari yang sama tanpa kamu benar-benar mengerti kenapa itu bisa terjadi dan tanpa tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Dan sejak saat itu, semuanya tidak pernah kembali sama. Film dimulai dengan berbagai siaran berita yang menampilkan situasi dunia yang sudah berubah total. Di layar televisi diberitakan tentang sebuah meteor yang jatuh di Hamburg, Jerman. Namun meteor itu bukan sekadar batu luar angkasa biasa, melainkan membawa makhluk asing yang kemudian dikenal sebagai mimik. Makhluk ini dengan cepat berkembang dan mulai menyerang manusia. Dalam waktu 5 tahun, mereka berhasil menguasai sebagian besar wilayah Eropa. Hal yang membuat mereka begitu berbahaya adalah kemampuan mereka untuk seolah-olah mengetahui strategi manusia. Setiap serangan yang dilakukan manusia seperti sudah bisa mereka antisipasi sebelumnya. Di tengah keputusasaan itu, muncul satu harapan ketika manusia berhasil memenangkan sebuah pertempuran besar di Verdun. Meski kemenangan itu memakan banyak korban, ada satu sosok yang menjadi sorotan, yaitu Rita Vrataski, seorang prajurit yang dikabarkan mampu membunuh ratusan mimik sendirian. Sejak saat itu, Rita menjadi simbol harapan bagi umat manusia. Cerita kemudian berpindah ke London. Di dalam sebuah helikopter militer, terlihat seorang pria bernama Mayor William Cage. Berbeda dengan prajurit pada umumnya, Cage bukanlah petarung garis depan. Ia adalah perwira yang lebih sering tampil di media untuk menyampaikan propaganda dan informasi perang kepada publik. Sesampainya di markas besar United Defense Force, Cage bertemu dengan Jenderal Brigham. Jenderal tersebut menjelaskan bahwa mereka akan melakukan sebuah operasi besar di pantai Perancis yang disebut sebagai Operasi Penghancuran. Operasi ini melibatkan banyak pasukan dan diharapkan menjadi titik balik untuk mengalahkan mimik. Namun, Cage menolak. Ia mengakui bahwa dirinya tidak pernah bertempur di garis depan dan tidak memiliki pengalaman tempur. Ia mencoba beralasan bahwa perannya lebih penting di belakang layar, tetapi Jenderal Brigham tidak memberi pilihan. Ini adalah perintah, bukan permintaan. Cage mencoba melawan dengan caranya sendiri, bahkan sempat mengancam akan menggunakan media untuk menjatuhkan sang jenderal jika operasi itu gagal. Namun, ancaman itu justru menjadi bumerang. Saat keluar dari ruangan, Cage langsung ditangkap oleh tentara, disetrum, dan dibuat pingsan. Ketika terbangun, ia sudah berada di pangkalan militer garis depan di dekat lokasi pertempuran. Statusnya berubah drastis, ia bukan lagi seorang perwira, melainkan dianggap sebagai prajurit biasa yang bahkan dicap sebagai desertir. Tidak ada yang mempercayai pengakuannya. Di sana, ia ditempatkan bersama sebuah tim bernama Squad J. Mereka adalah pasukan garis depan yang sudah terbiasa menghadapi perang brutal melawan mimik. Cage yang tidak memiliki pengalaman tempur terlihat sangat canggung dan ketakutan. Keesokan harinya, para prajurit mulai bersiap untuk berangkat ke medan perang. Mereka mengenakan armor tempur canggih yang berat dan dilengkapi berbagai senjata. Cage yang baru pertama kali menggunakannya terlihat kesulitan bahkan hanya untuk berjalan. Tanpa banyak waktu, mereka langsung dimasukkan ke dalam pesawat dan diterbangkan menuju pantai Perancis. Di dalam pesawat, suasana tegang mulai terasa. Para prajurit berusaha menenangkan diri, sementara Cage hanya bisa kebingungan dan panik. Saat mendekati lokasi, tiba-tiba pesawat mereka terkena serangan mimik. Keadaan menjadi kacau dan semua prajurit dipaksa turun secara darurat. Cage pun terjun ke medan perang untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Begitu mendarat, ia langsung disambut oleh kekacauan yang luar biasa. Ledakan terjadi di mana-mana, pesawat jatuh dari langit, dan para prajurit dibantai tanpa ampun. Cage bahkan belum sempat memahami situasi ketika rekan-rekannya mulai gugur satu persatu. Di tengah kepanikan itu, ia bertemu dengan seekor mimik yang berbeda dari yang lain. Ukurannya lebih besar dan gerakannya lebih cepat. Dengan panik,
Cage menembaknya hingga akhirnya makhluk itu mati. Namun tak lama kemudian muncul mimik lain yang lebih besar lagi. Karena kehabisan amunisi, Cage mengambil sebuah bom di dekatnya. Dalam kondisi terdesak, ia meledakkan bom tersebut dan membunuh dirinya sendiri bersama mimik itu. Sebelum mati, tubuhnya terkena darah dari mimik yang ia bunuh. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Alih-alih mati, Cage justru terbangun kembali di hari sebelumnya, tepat di saat ia pertama kali berada di pangkalan militer. Semua kejadian terulang persis sama seperti sebelumnya. Awalnya ia mengira itu hanya mimpi, tetapi setelah mengalami kejadian yang sama berulang kali, ia mulai sadar bahwa setiap kali ia mati, waktu akan kembali ke titik tersebut. Pada awalnya, Cage mencoba mengubah nasibnya dengan berbagai cara. Ia mencoba memperingatkan orang lain, mencoba kabur, bahkan mencoba bertindak berbeda di medan perang. Namun hasilnya selalu sama. Ia tetap mati dan waktu terus berulang. Seiring berjalannya waktu, Cage mulai memanfaatkan kondisi ini. Ia mengingat setiap kejadian, setiap pergerakan musuh, dan setiap kesalahan yang ia buat. Dari seseorang yang tidak bisa bertempur, ia perlahan menjadi lebih terampil. Dalam salah satu pengulangan, ia berhasil bertemu dengan Rita Vrataski di medan perang. Rita yang melihat keanehan pada Cage akhirnya menyadari bahwa Cage mengalami hal yang sama seperti yang pernah ia alami. Rita kemudian meminta Cage untuk menemuinya setiap kali ia mengulang hari. Ia membawa Cage bertemu dengan seorang ilmuwan bernama Dr. Carter. Dari Carter, Cage mengetahui bahwa mimik sebenarnya adalah satu organisme yang terhubung. Ada jenis khusus bernama alfa dan pusatnya adalah omega. Omega memiliki kemampuan untuk mengendalikan waktu. Setiap kali alfa mati, omega akan mengulang waktu untuk memperbaiki kesalahan. Karena Cage membunuh alfa dan terkena darahnya, kini ia memiliki kemampuan tersebut. Rita kemudian melatih Cage secara intens. Setiap kali Cage mati, ia kembali dan mengulangi latihan tersebut. Berkali-kali ia gagal, berkali-kali ia mati, tetapi setiap kali ia bangkit, ia menjadi lebih kuat. Mereka mencoba berbagai cara untuk menemukan lokasi omega. Dalam salah satu penglihatan, Cage melihat lokasi di sebuah bendungan di Jerman. Namun setelah sampai di sana melalui berbagai percobaan, mereka menyadari bahwa itu hanyalah jebakan. Mimik ternyata menyadari bahwa kekuatan mereka telah dicuri oleh Cage dan mencoba untuk merebutnya kembali. Dalam salah satu momen penting, Cage terluka parah dan harus menerima transfusi darah. Tanpa disadari, hal itu membuatnya kehilangan kemampuan untuk mengulang waktu. Kini ia hanya punya satu kesempatan terakhir. Bersama Rita dan skuad C, ia memutuskan untuk melakukan serangan terakhir ke Paris, tempat Omega sebenarnya berada. Dalam perjalanan menuju Paris, mereka menghadapi pertempuran yang sangat berat. Satu persatu anggota tim gugur. Bahkan Rita pun akhirnya harus mengorbankan dirinya untuk memberi kesempatan kepada Cage. Dengan sisa tenaga yang ada, Cage akhirnya berhasil mencapai lokasi Omega. Dalam kondisi sekarat, ia melemparkan granat dan menghancurkan Omega. Semua mimik langsung mati seketika. Namun sebelum benar-benar mati, Cage kembali terkena darah Omega. Dan sekali lagi, waktu berputar. Kali ini, ia terbangun lebih awal dari sebelumnya. Dunia telah berubah. Perang telah dimenangkan tanpa perlu melalui semua kejadian tersebut. Cage kemudian melihat kembali Rita yang masih hidup dan belum mengenalnya. Ia hanya tersenyum, mengetahui bahwa semua pengorbanan itu akhirnya tidak sia-sia. Dan disitulah cerita ini berakhir. Perang telah berakhir. Segalanya kembali seperti sebelum kehancuran itu dimulai. Seolah semua yang dia lalui tidak pernah benar-benar terjadi. Namun dia tahu semua itu nyata. Semua yang dia pelajari
semua yang dia rasakan tetap ada di dalam dirinya. Dan mungkin dari semua itu ada satu hal yang bisa kita pahami, bahwa terkadang hidup memang memaksa kita untuk mengulang hal yang sama, bukan untuk menghukum, tapi untuk mengajarkan sesuatu yang belum kita mengerti. Dan tanpa kita sadari, itu yang perlahan mengubah kita. Itu menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kalau kamu masih di sini, tinggalkan komentar. Apakah kalian pernah berjuang mati-matian demi sesuatu? Apakah akhirnya kalian berhasil mendapatkannya?